Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dari kelompok 2 dengan NIM 06 10 11 8 22 27 008 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Solikah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya telah diberikan sebuah kasus untuk dianalisis dengan kasus sebagai berikut. Bahasa Indonesia sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Tahun pertama pada abad 20. Padahal, bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan untuk bahasa Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa berbeda? Bagaimana prosesnya? Lalu, mengapa pada saat Sumpah Pemuda digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Baik, di sini saya akan menganalisis satu persatu. Mulai dari pertanyaan, mengapa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu pada abad ke-20? Sebenarnya, pada abad ke-20, ejaan bahasa Indonesia itu menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu berdasarkan huruf Latin. Sedangkan ejaan yang digunakan pada zaman sekarang adalah ejaan yang disempurnakan dan ejaan kontinu. Perbedaan antara ejaan ini misalnya J yang dibaca Y, misalnya Jang dibaca Yang, seperti itu. Namun, bahasa Indonesia ini lahir seutuhnya dan menjadi bahasa resmi sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi negara untuk mempersatukan perbedaan masyarakat yang terdiri dari beberapa pulau. Perbedaan yang dimaksud yaitu perbedaan bahasa daerah dari setiap pulau di Indonesia. Jadi setiap bahasa ini akan disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sekarang sudah terpengaruh oleh globalisasi yang sudah banyak kata-kata diserap dari bahasa asing dan menciptakan kosakata baru. Jadi bahasa Indonesia ini berkembang jauh melebihi asal mulanya, yaitu bahasa Melayu. Nah, karena bahasa Indonesia ini setelah penetapan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, maka terus dikembangkan korpusnya, kamusnya, ejaan bahasanya, tata bahasanya, hingga seperti ini. Penyebab perbedaan pada bahasa Indonesia, khususnya pada abad 20 dengan bahasa Indonesia zaman sekarang ini, yaitu yang pertama, budaya masyarakat pada abad 20 dengan masa kini berbeda sehingga menyebabkan perbedaan bahasa. Bahasa masyarakat Indonesia awal pada abad 20 ini masih kental akan budaya tradisional Indonesia, sedangkan budaya masyarakat Indonesia zaman sekarang ini sudah banyak terpengaruh oleh budaya asing, misalnya budaya barat, budaya Korea yang masuk ke Indonesia akibat globalisasi ini. Yang kedua, bahasa Indonesia ini memiliki sifat arbiter, yaitu pemilihan kata yang bergantung pada kesepakatan pemakainya. Lalu yang ketiga, yaitu unsur kata serapan asing juga diresmikan pemakainya pada zaman modern ini. Sehingga bahasa Indonesia ini pada zaman sekarang memiliki kosakata yang lebih banyak ya dibandingkan bahasa Indonesia pada awal abad 20-an. Lalu, mari kita bahas bagaimana proses perbedaan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebenarnya. Sebenarnya prosesnya ini sangatlah panjang. Yang pertama, adanya penjajah yang tidak hanya satu bangsa, yang menyebabkan banyaknya bahasa serapan dari bangsa penjajah tersebut. Misalnya saja kata sepatu dari Portugal atau Portugis itu sebenarnya kata sepatu. Maknanya sama-sama, cuma hanya saja kata penulisannya itu sedikit berbeda. Selanjutnya yaitu pembentukan negara Indonesia yang menyebabkan resminya bahasa Indonesia pada Kongres Sumpah Pemuda. Karena negara Indonesia ini banyak memiliki
perbedaan baik perbedaan daerah, suku, juga yang paling utama di sini yang kita bahas yaitu perbedaan bahasa. Maka dari itu, untuk mempersatukan bahasa Indonesia dibuatlah bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya proses globalisasi pada zaman modern. Nah, hal inilah yang membuatnya bahasa anak muda atau biasa disebut bahasa gaul untuk mengikuti perkembangan dunia. Kata ini sering digunakan sehingga lama-kelamaan kata yang sering kita dengar itu menjadi kosakata Indonesia. Lalu orang-orang Indonesia juga dipengaruhi bahasa ibu atau bahasa daerah masing-masing. Nah, dari sinilah bahasa Indonesia ini sedikit mulai sedikit memisahkan diri dari bahasa induknya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, di saat inilah mengapa Sumpah Pemuda ini bahasa yang digunakannya adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa asal dari bahasa Indonesia. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan ketika Sumpah Pemuda ini para pemuda menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Yang pertama, yaitu menurut Muhammad Ribani, jika kita tuh memiliki rasa persatuan dan cinta tanah air, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang menyatukan rakyat Indonesia. Karena kita memiliki negara yang bernama Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maka bahasa yang harus kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional yang telah disepakati oleh semua orang untuk berkomunikasi dan bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Apalagi Sumpah Pemuda ini adalah peristiwa nasional yang akan diberitakan, disebarkan luaskan di berbagai daerah. Baik, sebagai pemuda Indonesia yang baik, kita harus bangga menjadi seorang Indonesia, menjadi bangsa Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun kita juga tidak boleh melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah kita masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.